Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza dengan NIM 2514070007. Saya dari kelas PGMIA. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Qasim MA. Di sini saya memakai buku referensi dari Profesor Dr. Haji Ramayulis. Materi yang akan saya bahas yaitu sistem pendidikan Islam. Pada halaman 19 di sini menjelaskan tentang hakikat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Selanjutnya, pada halaman 22 menjelaskan tentang pendekatan sistem. Menurut Reza Mudiharja, pendekatan sistem adalah cara-cara berpikir dan bekerja menggunakan konsep-konsep teori yang relevan dalam memecahkan masalah. Pada awalnya, pendekatan sistem hanya digunakan dalam bidang teknik, namun pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960-an, pendekatan sistem mulai diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, pendekatan sistem merupakan proses pemecahan masalah yang logis untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pada halaman 23, Reza Mudiharja membagi sistem tersebut menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem dan struktur organisasinya yang bagian-bagiannya tidak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekurang-kurangnya dalam waktu jangka pendek. Struktur yang bagian-bagiannya tersusun secara tetap dan operasinya berjalan secara otomatis. Selanjutnya, pada halaman 24 menjelaskan tentang sistem terbuka. Sistem yang struktur bagian-bagiannya terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berubah-ubah. Sistem pendidikan Islam bisa dikatakan sebagai sistem tertutup karena sistem yang prinsip-prinsip dasarnya tidak dapat diubah dan tidak boleh dirubah. Dan sistem pendidikan Islam bisa dikatakan terbuka karena selalu menyesuaikan diri dan perkembangannya selalu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada halaman 26 menjelaskan tentang perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam. Yang pertama yaitu sistem ideologi. Islam memiliki ideologi Al-Tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan non-Islam memiliki ideologi yang berbagai macam, yang bersumber dari isme-isme materialis, sosialis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perbedaan keduanya berada pada muatan ideologi yang mendasarinya. Yang kedua yaitu sistem nilai. Islam bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pendidikan non-Islam hanya bersumber dari hasil pemikiran, hasil penelitian, dan adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga yaitu orientasi pendidikan. Pendidikan Islam berorientasi kepada duniawi dan ukhrawi, sedangkan pendidikan non-Islam berorientasi kepada dunia semata. Selanjutnya, pada halaman 28 menjelaskan tentang prinsip-prinsip sistem pendidikan Islam. Prinsip berarti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam yaitu yang pertama yaitu prinsip pendidikan Islam merupakan implikasi karakteristik manusia menurut Islam. Yang pertama yaitu fitrah, yang kedua kesatuan roh dan jasad, yang ketiga kebebasan berkehendak. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Penyatuan antara kedua sistem pendidikan adalah tuntunan akidah Islam. Allah dalam doktrin ajaran Islam adalah penciptaan alam semesta termasuk manusia. Dia pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Yang ketiga yaitu prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan keseimbangan, yaitu keseimbangan yang dimaksud yaitu yang pertama keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua keseimbangan antara jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara individu dan juga masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang universal, yaitu prinsip ini maksudnya adalah pandangan yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Islam yang menjadi dasar pendidikan Islam itu bersifat menyeluruh terhadap wujud, alam jagat, dan juga
juga hidup. Ia menekankan pandangan yang menghimpun roh dan badan, antara individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, antara materi dan juga spiritual. Pendidikan Islam yang berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membangun segala aspek kepribadian manusia dan segala potensi dan dayanya. Juga mengembangkan segala segi kehidupan dalam masyarakat seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berusaha turut serta menyelesaikan masalah-masalah masyarakat masa kini dan bersiap menghadapi masa depan dan memelihara sejarah dan kebudayaannya. Yang kelima yaitu prinsip pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinamis. Pendidikan Islam dalam prinsip ini tidak statis dan dalam tujuan materi, kurikulum media, dan metodenya, tetapi ia selalu memperbarui diri dan berkembang. Ia memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Begitu juga ia memberi respon terhadap kepentingan individu dan masyarakat yang syariat Islam memeliharanya, dan ia juga selalu memperbarui diri untuk berkembang. Di antara cara-cara pembaruan pendidikan adalah dengan memperbanyak pendidikan dan eksperimen dalam pendidikan dan bersifat terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya, pada halaman 37 menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu kedudukan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu kedudukan pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kalanya sebagai lembaga. Yang kedua yaitu peran pendidikan Islam. Yang pertama sebagai mata pelajaran yaitu mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan Islam dan nasional dan juga memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Yang kedua yaitu sebagai lembaga atau institusi. Satu sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu pondok pesantren, yang kedua lembaga pendidikan Islam yaitu madrasah dan pesantren, yang ketiga lembaga pendidikan Islam madrasah diniyah. Selanjutnya, pada halaman 46 menjelaskan tentang berbagai sistem dalam kehidupan yang mempengaruhi sistem pendidikan Islam. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara. Masalah-masalah pokok ekonomi menurut pakar mencakup antara lain yaitu yang pertama yaitu jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya. Yang kedua yaitu sistem distribusi, untuk siapa barang tersebut. Yang ketiga yaitu efisien penggunaan faktor-faktor produksi. Yang terakhir yaitu inflasi, resesi, dan juga depresi. Yang kedua yaitu sistem politik. Sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat itu. Sistem politik dibedakan dari sistem lain oleh 4 ciri khas. Yang pertama yaitu daya jangkau yang universal, meliputi semua anggota. Yang kedua yaitu kontrol mutlak atas pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga yaitu hak membuat keputusan, keputusan yang mengikat dan diterima sebagai absah. Dan yang keempat yaitu keputusannya bersifat otoritatif, artinya mengandung daya pengabsah dan kerelaan yang besar. Karena keempat ciri khas tersebut adalah juga ciri khas negara, maka istilah sistem politik umumnya dipakai sebagai nama kolektivitas hubungan dari suatu negara. Selanjutnya, sistem politik itu meliputi yang pertama yaitu sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Yang kedua yaitu segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. Yang ketiga yaitu kebijakan, cara berpikir dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Yang ketiga yaitu sistem sosial budaya. Sistem budaya merupakan rangkaian hubungan komponen-komponen budaya sebagai ungkapan perilaku, perbuatan, dan juga tindakan manusia sebagai makhluk budaya. Namun demikian, dalam mekanisme budaya tersebut tidak terpisah dari hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial yang menghubungkan antara
antara individu, antara individu kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok manusia lainnya. Di sini terbentuk suatu tatanan kita konsepkan sebagai sistem sosial. Sistem ini terbentuk sebagai akibat hubungan sosial antara komponen-komponen sosial, individu, kelompok dalam bentuk tindakan, perbuatan, dan perilaku pendukungnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.